Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Rosilicious Talk. Oke, kali ini kita kedatangan bintang tamu jauh banget nih guys, yaitu dari Medan. Nabila boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu dong. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nabila Syafitriani. Aku merupakan mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara, jurusan Bahasa Mandarin. Wah, keren banget gak sih? Nah kak, aku ada beberapa pertanyaan nih karena aku kepo banget ya. Kakaknya udah kuliah, terus kerja dan aktif organisasi juga ya. Iya, Masya betul. Allah. Apa nggak stres tuh kak? Lumayan stres Lumayan ya. stres sih ya. Emang iya Emang gitu. stres. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan pertama kali ya. Kalau kan Medan tuh jauh kan ya kak ya, dan juga di sana nggak punya siapa-siapa ya. Terus pertama kali beradaptasinya tuh gimana sih awal-awalnya? Jujur aku itu kan juga pasti banget kena culture shock juga. Jadi kayak beradaptasinya itu lebih ke kayak aku ya aku mau nggak mau aku harus berteman di sana. Iya, benar. Gitu kan. Aku juga mau nggak mau juga harus terbiasa dengan apa yang dilakukan orang sana. Mungkin yang kebiasaan mereka harus seperti ini juga kadang aku bisa ikutin, kadang aku nggak ngikutin gitu. Iya. Ya, Terus ya kalau misalnya lagi homesick gitu gimana dong ngatasinnya? nah itu aku tuh sering banget terjadi homesick ketika aku lagi sakit. Karena aku lagi sakit sendiri tuh kan nggak enak ya, Iya, kayak butuh dimanja-manja kan. biasanya kan ada yang ngurusin juga gitu. Iya, ada yang masakin terus tiba-tiba makan sendiri. Ya mau nggak mau kita harus beli sendiri, Benar. beli obat sendiri gitu. Iya lagi, aduh. Itu yang ngatasinnya ya dengan ya mungkin aku telepon orang tua gitu. Kalau video call gitu ya. Nah, kalau di organisasi tuh awal motivasi untuk masuk organisasi padahal banyak tugas kuliah tuh apa ya kak? Aku kan nih orangnya dari dulu, dari SMA itu aku aktif banget berorganisasi. Oh, dari gitu. sekolah berarti. Jadi aku tuh pengen deh ikutin organisasi yang ada di kampus tuh bagaimana gitu. Jujur aku juga ngikutin organisasinya itu enggak yang kayak aktif banget gitu, tapi tetap ngikutin alurnya aja lah gitu. Dan iya. aku juga ngapain waktunya tuh juga ya pas aku lagi senggang gitu, dan aku nggak mengganggu jam perkuliahan aku sendiri. Berarti nggak gitu. terlalu nge-pressure diri sendiri Enggak. lah ya. Pas ada waktunya aja baru berorganisasi. Bagus sih kayak gitu ya. Jadi nggak terlalu tertekan. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya deh. Kan kuliah, kerja, dan organisasi. Iya. Gimana tuh kak bagi waktunya? Kita mungkin bisa ngasih tips untuk yang lagi nonton. Nah, mungkin dari teman-teman semua nih pastinya ada yang pengen kuliah sambil kerja gitu kan. Iya. Nah, aku sendiri itu kerja di sekitar semester 6 ke 7 itu udah semester akhir, dan pastinya itu tuh udah ada mata kuliah paling udah dikit banget lah gitu. Udah pasti ada yang nggak ada lagi mata kuliah gitu. Bener sih. Jadi aku cara membaginya adalah kayak misalnya nih di hari yang aku nggak kuliah gitu, atau kuliah aku cuman sampai jam berapa, nah aku ngambil shift di di hari itu gitu, atau di jam segitu gitu. Terus juga cara bagi waktunya di organisasi itu gimana ya, aku di luar hari aku kuliah gitu, jangan aku ganggu. Iya benar sih. Ya pokoknya emang harus jago manage waktu sih Iya, ya. betul, harus jago manage, kalau enggak kalian bakalan Aduh, kecapean sendiri sakit gitu. lagi kan. Aduh, homesick lagi nanti. Iya, Aduh, karena aku parah. sendiri juga sering sakit kan, karena aku dulu belum bisa bagi waktunya bagaimana gitu. Dan aku juga saranin buat yang teman-teman kuliah gitu kan, mungkin untuk membantu uang perkuliahan juga kan. Dan aku Iya. saranin emang kelas-kelas yang di semester 7 atau 8 deh, yang di akhir-akhir mungkin kalian bisa bekerja gitu. Bener sih, udah nggak ada mata kuliah gitu kan, tapi fokus ke skripsinya. Iya. Bener. Terus kalau misalnya lagi burn out gitu, kerja kan, aduh burn out nih soal kuliah, banyak tugas, banyak pokoknya lagi ke pressure banget lah. Itu gimana tuh Nah, aku tuh cara manage-nya? sangat
sering ya merasakan hal itu, karena aku sendiri itu kemarin di semester 7 aku tiba-tiba banyak mata kuliah dan aku juga harus kerja. Jadi aku burn out dan aku memutuskan untuk di hari weekend aku tuh istirahat, benar-benar aku istirahat dan aku nggak mengganggu kegiatan aku dengan organisasi lagi karena kan udah semester yang di akhir ya gitu. Iya. Jadi aku menggunakan hari weekend aku untuk aku istirahat, dan kalaupun sudah pulang kuliah terus pulang kerja aku berusaha yang kayak ya aku istirahat gitu loh, aku gunain istirahat jadi biar aku tuh nggak terlalu stres dan letih Iya, sekali gitu. benar sih. Aduh, pasti awal-awalnya susah nggak sih? Kayak mengontrolnya tuh, Iya susah jujur susah sih untuk mengontrol. ya kan butuh adaptasi juga kan. Betul, semua butuh adaptasi. Tapi ya apa lagi? Apa lagi ya, Pak? Sumpah. Baju. Udah 6 menit. Terakhir aja lah. Selama berarti udah 3,5 tahun ya Kak di Medan ya? Iya, udah 3,5 udah lama, udah bisa jadi anak kampung situlah ya. Ya ampun, udah bisa jadi guide sih aku di Aduh. Medan. Berarti udah bisa ngikutin logat-logat orang Medan lah ya. Sedikit. Tapi selama ngerantau tuh ada nggak kayak apa ya, hal yang paling disyukuri gitu sama ngerantau? Sebenarnya banyak banget yang kali syukuri, yaitu adalah aku bersyukur banget sih punya teman-teman yang benar-benar mensupport untuk kuliah, karena itu tuh jujur susah sih untuk menemukan itu. Dan alhamdulillah aku di rantauan, aku jauh dari orang tua, tapi teman-teman aku tuh selalu yang kayak motivasi aku untuk belajar, dan juga aku dapat teman yang selalu support untuk kuliah, dan kita tuh saling bertukar pikiran gitu. Jujur teman di perantauan, di kuliahan itu sangat penting. Betul gitu. sih, Karena kalau betul. kita salah pergaulan dikit aja habislah sudah. Bener, apalagi Medan termasuk kota besar ya. Medan termasuk kota besar dan Betul. lumayan bebas juga sih orang-orang gitu. Tuh kita harus aware banget sih guys. Hati-hati dalam pergaulan, dan itu salah satu hal yang aku syukuri. Dan yang harus aku syukuri juga yang kayak aku jadinya nambah wawasan, nambah relasi yang banyak gitu. Karena aku jauh, jadi kayak aku ada loh teman aku di Medan gitu. Aku juga ada teman di sini, jadi aku tahu jalan-jalan di Medan gitu. Jadi kayak aku tuh nggak stuck di sini-sini aja gitu. Bener sih, karena kan ya dunia luas ya kan. Kita tuh, dan kita masih muda, kita bisa keliling-keliling, Betul banget. nambah wawasan ya Iya. kan, nambah pengetahuan. Benar sih. Ini inspiratif banget sih teman-teman. Nah bagi kalian yang masih mau ngerantau nih atau lagi ngerantau, itu dia tips dari Kak Nabilanya. Seru guys, Pasti ngerantau. bisa sih Pasti. memanage untuk organisasi kerja dan kuliah. Iya betul. Mungkin itu aja sih Kak, seru banget gak sih obrolan kita, Iya, seru meskipun banget. ya sebentar sih ya, apa-apa. Makasih ya Kak atas waktunya. Iya, Terima juga. kasih teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.